Hadirin rahimakumullah, kita masih membahas mengenai Al-Fatihah, tetapi masuk ke dalam kandungan per ayatnya secara ringkas, kandungan ayat per ayat dalam surat Al-Fatihah. Ini mungkin terkesan teoretik, tetapi ini bisa dimanfaatkan, diamalkan oleh Bapak Ibu sekalian ketika sholat. Kalau sudah tahu faham dari salah satu ayat itu, maka disitulah kita maksimalkan. Terlebih ketika sholat sendirian atau munfarid. Nanti ada beberapa menit sebelum berakhir kita adakan diskusi atau usulan untuk tema berikutnya ya. Jadi setelah ini insya Allah kita tutup yang sampai pas sholatan Al-Fatihah. Berikutnya kita langsung ke kasus ya, kasus per kasus. Nanti saya akan mengutip dari bukunya tanya jawab tentang sholat ataupun fatwa dari ulama-ulama terkait dengan sholat ya, untuk memperbaiki sholat kita supaya kualitas sholat kita semakin meningkat. Yang pertama kita bahas dari surat Al-Fatihah yaitu basmalah. Karena basmalah atau bismillahirrahmanirrahim sudah kita bahas, maka kita akan sedikit saja. Apa yang penekanan dalam basmalah atau bismillahirrahmanirrahim? Kaitannya dengan sholat. Dalam surat Al-Fatihah, bismillah dalam Al-Fatihah ketika sholat, kemarin sudah disampaikan boleh dibaca sir ataupun jahar. Sudah tidak ada lagi penjelasan yang lain ya. Boleh dua-duanya, membacanya dengan sir ataupun dengan jahar. Lalu kandungannya bahwa diawali sesuatu itu dengan baca basmalah, bismillahirrahmanirrahim. Jadi hikmahnya ketika setelah sholat, selain sholat, kita awali dengan segala sesuatu itu membaca bismillahirrahmanirrahim. Lalu ayat yang kedua yaitu alhamdulillahirabbil alamin. Ayat pertama itu berarti bismillah ya. Nah, mungkin ada yang menganggap ayat pertama itu alhamdulillahirabbil alamin. Yang betul ayat pertama surat Al-Fatihah adalah bismillahirrahmanirrahim. Sedangkan bismillahirrahmanirrahim pada awal surat dalam mushaf Al-Qur'an itu bukan bagian dari ayat. Dari surat Al-Fatihah, Al-Baqarah, Ali Imran terus sampai An-Nas itu semua ada lafaz basmalah kecuali surat At-Taubah, surat yang ke-9. Jadi ada 113 surat menggunakan basmalah dalam mushaf Al-Qur'an di awal ayatnya, di awal surat. Lalu At-Taubah itu tidak ada. Lalu yang basmalahnya di mana itu? Nah, ada dalam surat An-Naml ya, terkait dengan peristiwa Nabi Sulaiman menulis surat untuk Ratu Bilqis. Ayat yang kedua yaitu alhamdulillahirabbil alamin. Ini ada muatan alhamdu segala puji lillahi bagi Allah atau milik Allah, rabbil alamin, Tuhan alamin, semesta alam. Pakai ain ya, bukan pakai alif. Kalau pakai ain alam berarti alam semesta, tapi kalau pakai alif menunjukkan bendera atau tanda alam. Lalu dalam kaitannya dengan hamdalah dalam sholat, alhamdulillahirabbil alamin, Al-Fatihah alhamdulillahirabbil alamin ini kita menyebutnya sebagai hamdalah musallin. Bacaan hamdalah orang yang sholat yaitu alhamdulillahirabbil alamin. Nanti kita bisa membedakan antara hamdalah dengan syukur. Apa bedanya hamdalah dengan syukur? Apakah dua-duanya ada hubungan? Hadirin rahimakumullah. Mengenai hamdalah, yang dimaksud dengan alhamd pada dasarnya hamidah, yaitu pujian yang muncul dari kemauan diri sendiri dan dari rasa cinta serta penghormatan terhadap orang yang dipuji. Itu alhamd. Kalau Ibnu Katsir, ini saya mengutip dari tafsir Ibnu Katsir, makna kata alhamd lebih umum
dan terbuka dibandingkan kata syukur, bersyukur. Karena makna syukur tercakup dalam makna memuji. Jadi kalau ditanya apakah sama antara alhamd dengan syukur, jawabannya beda. Kalau diibaratkan dengan teori bilangan himpunan, syukur itu bagian dari hamd. Alhamdulillah itu memuji Allah, pujian. Pujian itu bisa berupa ungkapan syukur menurut Ibnu Katsir. Maka kalau ada orang yang membaca alhamdulillahirabbil alamin, itu adalah dia sedang memuji Allah, bersyukur dalam bentuk pujian alhamdulillahirabbil alamin. Nah, bentuk syukur yang paling utama adalah mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Bentuk syukur yang paling utama adalah mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Meskipun kalau Bapak Ibu melihat dalam surat lain dan dalam Al-Quran itu ada ungkapan syukur tahmidnya para nabi. Cara nabi tertentu mengucapkan syukurnya yang diabadikan dalam Al-Quran itu berbeda-beda. Maka alhamdulillahirabbil alamin itu adalah bagian dari Al-Fatihah dan Nabi Muhammad yang mengamalkannya. Saya mengutip misalnya bacaan tahmidnya Nabi Nuh dalam surat Al-Mu'minun ayat 38. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Faqulil hamdulillah alladzi najjana minal qaumiz zalimin. Katakanlah alhamdulillah. Alhamdulillah tanpa ada kata-kata Rabbal alamin. Alhamdulillah saja. Alladzi najjana minal qaumiz zalimin, yaitu siapa? Yang telah menyelamatkan kita dari orang-orang yang zalim. Ini ungkapannya syukur tahmidnya Nabi Nuh yang diajarkan oleh Allah. Fakul, maka ucapkanlah alhamdulillahilladzi najjana minal qaumiz zalimin. Jadi bersyukurnya para nabi, di antaranya Nabi Nuh, itu menggunakan bacaan ini. Kita pun boleh menggunakan ini, boleh. Jadi kalau ditanya bagaimanakah cara bersyukurnya Nabi Nuh, di antaranya adalah dengan mengucapkan doa atau bacaan alhamdulillahilladzi najjana minal qaumiz zalimin. Alhamdulillah, sama-sama alhamdulillah, tetapi tidak menggunakan Rabbal alamin. Itu ya. Lalu yang kedua misalnya Nabi Ibrahim. Tahmidnya Nabi Ibrahim yaitu alhamdulillahilladzi wahabali ala kibari Ismail wa Ishaq. Alhamdulillah segala puji bagi Allah, wahaba li. Siapa Allah itu? Alladzi wahabali, yaitu yang telah memberiku ala kibari Ismail wa Ishaq, yaitu Ismail dan Ishak sampai tuanya. Jadi menggunakan kata wahabali alal kibari, yang telah memberiku ketika aku sudah tua, kata Nabi Ibrahim, yaitu Ismail dan Ishak. Ada kata-kata alhamdulillah. Jadi kalau kita mengucapkan alhamdulillah, sebenarnya kita sudah mengamalkan ucapan hamdalahnya para nabi. Di antaranya Nabi Nuh, Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim itu bersyukur, ceritanya begini. Usia sudah sepuh, sekitar 80-an, itu baru dikaruniai oleh Allah Ismail. Kemudian Ishak, padahal sudah sepuh. Sudah katakanlah hampir frustasi. Karena usia sudah sepuh kok belum juga mendapatkan keturunan. Nah, ini artinya apa? Jadi Bapak Ibu, selalu ada kesempatan meskipun sampai sudah tua, itu kalau Allah anugerahkan nikmat berupa karunia anak, maka bisa jadi. Buktinya siapa? Nabi Ibrahim. Sampai-sampai alhamdulillahilladzi wahabali alal kibari. Kata-kata wahabali, Rabbi habli, habli itu dari kata wahaba. Kalau ilmu ini habli.
wahabali al kibari Ismail wa Ishak. Ya. Jadi kalau ada yang mengamalkan doa ini, silahkan saja doanya Nabi Ibrahim. Lalu Nabi Daud, alhamdulillahilladzi faddalana ala katsirin min ibadihil mu'minin. Nabi Daud itu diajarkan oleh Allah membaca doa ini. Alhamdulillahilladzi, segala puji bagi Allah, alladzi faddalana, yang telah mengistimewakan kami, ala katsirin min ibadihil mu'minin, dibandingkan kebanyakan orang-orang mukmin lainnya. Ini cukup layak dibaca oleh Bapak Ibu semua. Loh, apa buktinya kami itu lebih faddalana katsirin min ibadil mu'minin? Banyak. Keutamaan itu tidak harus lewat kekayaan. Keutamaan yang Allah berikan kepada kita itu tidak harus lewat pangkat atau pendidikan atau gelar. Keutamaan kita dibandingkan yang lain bisa berangkat ke masjid, kemudian sholat maghrib berjamaah, lalu thalabul ilmi, itu juga termasuk fadilahnya atau keutamaan dari Allah untuk kita. Kan yang sama-sama nih, saya berulang-ulang nih, sama-sama warga Gelondong. Tetapi dari sekian banyak warga Gelondong, Bapak Ibu yang diutamakan oleh Allah untuk datang ke masjid, sholat maghrib berjamaah, lalu ikut thalabul ilmi. Itu sudah keutamaan. Makanya kita sering-sering bersyukur. Alhamdulillahilladzi faddalana ala katsirin min ibadihil mu'minin. Surat An-Nahl ayat 15. Pernah saya sampaikan di sini. Sebagai ungkapan kita itu bersyukur pada Allah karena kenikmatan-kenikmatan, keistimewaan-keistimewaan Allah yang diberikan kepada kita. Silahkan diamalkan. Surat An-Nahl ayat 15. Alhamdulillahilladzi faddalana ala katsirin min ibadihil mu'minin. Nanti bisa dilihat. Lalu bagaimana doanya atau hamdalahnya Nabi Muhammad? Nabi Muhammad pun diajarkan oleh Allah. Jadi cara bersyukurnya nabi-nabi itu diajari oleh Allah apa yang diucapkan. Bacaannya seperti apa? Selalu diawali dengan kata alhamdulillah. Makanya siapa itu Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah itu menyebutkan bahwa bacaan alhamdulillah itu sudah kata pilihan. Pilihan yang diajarkan oleh Allah. Kenapa bukan bacaan yang lain untuk mengungkapkan rasa syukur termasuk memuji Allah? Alhamdulillah. Nabi Muhammad bagaimana diajarkan oleh Allah mengenai bacaan tahmidnya? Wa qulil hamdulillahilladzi lam yattakhid walada. Surat Al-Isra. Kalau dalam salat Jumat ya, salat Jumat di masjid-masjid tertentu itu ada yang wa qulil hamdulillahilladzi lam yattakhid walada. Itu ada dalam surat Al-Isra ayat-ayat akhir ya, 111. Sebelum Al-Kahfi, di atasnya Al-Kahfi itu ya. Silahkan dibaca alhamdulillahilladzi lam yattakhid walada. Itu adalah bacaan-bacaan hamdalah versi para nabi yang ada dalam Al-Qur'an. Lalu apa hikmahnya dalam kaitannya dengan pasolatan? Alhamdulillahirabbil alamin, itu bagian dari ayat dalam surat Al-Fatihah kita menafkan ketika membacanya. Sebagai apa? Bentuk syukur atas segala nikmat yang Allah anugerahkan kepada kita. Ingat ya, biasanya kita itu kan bersyukur itu kalau sudah ada kenikmatan dalam bentuk uang, materi ya. Padahal tidak hanya itu. Bisa jadi kesehatan, bisa jadi selamat dari kecelakaan. Misalnya didapatkan bingkisan atau apa, itu juga termasuk yang perlu disyukuri. Jadi tidak harus syukur itu yang berupa materi saja atau uang saja atau harta saja. Bisa duduk di sini aja sudah alhamdulillah. Kan ada orang yang duduk aja nggak
kuat lama. Ini saya juga udah berapa kali goyang-goyang Bapak Ibu. Ini kakinya itu loh, karena sudah pegel. Ya ini Bapak Ibu masih kuat ini, masih ajeg ya. Selonjoran nggak apa-apa ya Bu ya, kalau pegel. Ini kaki saya sudah goyang ke sana, goyang ke sini, nggak kuat. Ya alhamdulillah kita syukuri saja. Ada orang yang pernah kemarin melihat pas pembukaan Piala Dunia. Nah mungkin gak ibu-ibu ya, bapak-bapak juga mungkin ada sebagian. Di antaranya adalah ada orang, ini qori, mohon maaf, secara fisik itu tidak utuh. Secara fisik tidak utuh, tapi dia membacakan ayat Al-Quran. Itu dia Piala Dunia, levelnya internasional di Qatar. Mau coba kalau di Indonesia, wah disebut bisa heboh itu ya. Jadi dalam pembukaan Piala Dunia itu ada seorang qori secara fisik ininya itu tidak seperti kita ya, itu tapi bisa hafal Al-Quran dan Allah muliakan ditampilkan di depan orang-orang yang bukan muslim saja, para non muslim banyak dalam pembukaan kan. Nah, tidak hanya pemain bola tapi para penggemarnya. Siapa tahu itu satu atau beberapa ratus atau ribu orang dari sekian orang itu mendengar, kemudian menyaksikan sendiri, akhirnya dapat hidayah. Nah, kita bersyukur itu diantaranya Allah mudahkan dalam Piala Dunia ini seumur umur kan ada ayat Al-Quran dalam pembukaannya. Nah, hebat ya, itu luar biasa. Indonesia saja belum tentu nanti Piala Dunia U20 itu sanggup atau mau menggunakan ayat Al-Quran dalam pembukaan. Nah, nanti dikiranya apa itu? Ya begitu ya. Kalau berbau Islam kadang kurang diminati gitu ya. Di Qatar itu memberikan contoh, membuktikan bahwa ayat Al-Quran pun layak dibaca pada ajang internasional yang isinya itu bukan hanya Muslim, non Muslim juga ada. Baik, hadirin rahimakumullah. Jadi silahkan diamalkan mengenai bacaan Alhamdulillahirabbil alamin itu ketika sholat dimantapkan. Alhamdulillahirabbil alamin. Syukur-syukur membayangkan sambil dibayangkan, oh iya alhamdulillah mata masih bisa melihat, telinga masih bisa mendengar, mulut masih bisa mau baca Al-Quran, tangan masih bisa bergerak beraktivitas, kaki juga. Dalam surat Yasin itu kan ada al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Kelak di akhirat itu mulut kita akan ditutup, tangan-tangan yang bicara, kaki akan menjadi saksi. Selagi mulut kita masih mau bicara, maka bicaralah kata-kata yang baik, lontarkanlah kalimat-kalimat yang terbaik yang bisa membuat orang lain lebih baik. Ada orang yang satu kata atau satu huruf saja itu bikin jengkel. Ada orang yang banyak sekali kata-kata yang diungkapkan, tetapi semuanya itu tidak bermakna. Nah, kita berharap apapun kata atau huruf atau kalimat yang terlontarkan dari mulut kita itu bermanfaat bagi diri kita sendiri, juga untuk orang yang mendengarkan, bagi orang lain. Apa kuncinya? Kuncinya kalau ingin ucapan kita itu mudah dipahami orang, kemudian orang mengikuti apa yang kita sampaikan, diantaranya adalah suka sholat malam, tahajud. Karena dalam ayat Al-Isra itu disebutkan nafilatan laka itu makom mahmuda, kemudian di ayat berikutnya itu kesulitnya membacaan itu akan mudah, sulitnya ngomong dipahami orang itu akan mudah dipahami orang. Banyak-banyak sholat tahajud, sholat malam, dan gak usah pamer ya. Maksudnya ria, misalnya ayo tahajud, habis itu dia tidur lagi misalnya ya di grup, yuk sholat malam, padahal dianya nggak sholat malam, cuman bikin aja di grup, dianya tidur ya. Ya sholat malam silahkan.
Minimal 2 rakaat, 4 rakaat boleh, mau 5, 11 rakaat itu dengan witir. Gangguannya banyak Bapak Ibu kalau sholat malam itu. Tetapi ada kunci lagi nih, maksudnya ada, kalau orang yang dia itu merasa butuh ampunan Allah, butuh pertolongan Allah, mengakui bahwa dia benar-benar tobat, maka apa? Ia akan malu ketika sholat malamnya hanya 2 rakaat. Nah, saya juga kadang begitu, kadang masa 2 rakaat sih Bo 4 rakaat. Kalau pas lagi malas banget, saya usahakan 2 rakaat minimal. Kenapa? Kalau memang kamu itu butuh maghfirah Allah, ampunan Allah, kan waktu malam, sepertiga malam itu. Di sepertiga malam itu kalau kamu minta, aku kasih, kata Allah. Kalau kamu mohon ampunan, diampuni. Maka apa? Mintalah di situ. Mohon ampunlah ketika sholat malam. Kalau ada orang yang mengaku-ngaku taubat, tapi sholat malamnya enggak bertambah, maka tobatnya belum sempurna, ya. Kenapa belum sempurna? Berarti dia masih menganggap enggak apa-apa, tobatnya sedikit-sedikit nyicil misalnya. Kenapa? Buat di setting nih ketika sholat itu, terutama sholat malam, ini adalah kesempatan sholat terakhir. Ini adalah kesempatan sholat terakhir. Dengan demikian, dengan menyadari ini sholat terakhir, maka apa? Kehusuan itu akan muncul. Kehusuan akan lebih muncul lagi, lebih mantap lagi kalau paham dari apa yang dibaca. Makanya kita baca, kita pelajari pas sholatan ini, karena penting. Bukan hanya untuk kepentingan diri sendiri, tetapi bisa berdampak kepada orang lain. Sholat itu kan bisa mencegah perbuatan keji, perbuatan mungkar. Adapun nanti kalau ada orang, misalnya pertanyaannya, apakah benar bahwa sholat itu bisa mencegah perbuatan keji dan mungkar? Benar. Ada ayatnya tegas. Inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Lalu kan ada yang ngeyel, kenapa kok orang itu sholat masih juga perbuatan keji, masih juga perbuatan mungkar, masih ada? Bukan sholatnya yang salah, tetapi orang itu belum sholat secara mendirikan sholat, baru sebatas menjalankan sholat dari takbir Allahu Akbar sampai salam, belum sampai menjiwai apa yang ada dalam gerakan bacaan sholat. Kalau dia menyadari mengenai gerak bacaan sholat misalnya, Allahumma gfirli warhamni wajburni, Allahumma gfirli, ya Allah ampuni aku. Kan gak mungkin dia nanti ketika setelah sholat itu berbuat maksiat. Kenapa? Malu dong, masa sudah minta maaf kok malah berbuat salah lagi. Ketika doa Al-Fatihah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, katanya hanya menyembah Allah, hanya kepada Allah memohon. Tetapi kenapa masih tergantung kepada orang lain? Jadi sholatnya yang bukan sholatnya yang salah, tapi bisa jadi orang yang sholat itu belum mendirikan sholat, baru sebatas menjalankan atau melakukan sholat. Ini kalau saya tanya, kira-kira bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin rahimakumullah, ini sudah mendirikan sholat atau baru menjalankan atau melakukan sholat? Nah, tergantung ya. Kalau pas lagi eling ya bisa mendirikan minimal dari zuhur ke asar misalnya, eling kan singkat tuh. Jadi zuhur ke asar itu bacaan, ngisi waktunya dengan amal-amal yang soleh. Begitu dari yang panjang misalnya dari subuh ke zuhur kan panjang, itu sudah ada godaannya banyak di tempat kerja, di pasar, di sawah, di kios misalnya, sudah banyak. Seolah-olah lupa kalau tadi subuh itu mohon ampun kepada Allah. Seolah-olah lupa bahwa tadi ketika sholat, ihdinas siratal mustaqim, memohon kepada Allah ditunjukkan jalan yang lurus. Tapi kenapa kok masih aja berbuat maksiat? Nah itu juga saya juga ngalamin Bapak Ibu. Normal ya, setiap orang mengalami ada fluktuatifnya ya, jadi naik turunnya keimanan seseorang. Bersyukur kita itu diwajibkan sholat selama 5 waktu dalam 1 hari. Dengan 5 waktu sholat itu setidaknya, kalau ibaratnya Nabi, kalau kamu rumahmu itu depan sungai,
lalu kamu selama 5 waktu mandi di sungai itu, di sungai yang bersih, maka apa yang akan terjadi? Insya Allah badanmu akan bersih. Itu ibaratnya sholat pun demikian. Untung 5 waktu. Jadi antara subuh ke zuhur ada maksiat, zuhur kita tutup. Zuhur ke asar kita tutup dengan asar. Asar ke maghrib dengan maghrib. Lalu maghrib ke isya, waktu isya kita tutup. Isya ke subuh terus. Maka bersyukur 5 waktu. Sebisa mungkin kita sholat fardunya di masjid berjamaah. Kalaupun tidak bisa di masjid, berjamaah. Berjamaahnya itu yang kita pegang. Silahkan Bapak Ibu jadikan sholat sebagai pembeda dengan yang lain. Sama-sama sholat, tetapi Bapak Ibu sholatnya berjamaah. Sholat fardunya berjamaah. Itu akan mendapatkan nilai plus tersendiri ketika Bapak Ibu sholat berjamaah. Kalau tidak bisa di masjid, di rumah. Kalau tidak di rumah, di masjid, jadi kantor atau di tempat kerjanya. Kalaupun nggak bisa, sebisa mungkin dari 5 waktu sholat fardu itu ada 1 saja yang ke masjid. Subuh misalnya. Rutin, saya kalau zuhur di kantor atau di pekerja agak susah. Asar belum pulang, maghrib agak kecapean, isya pas leyeh-leyeh. Subuh kalau begitu, berangkatlah ke masjid atau lakukanlah sholat subuh berjamaah. Syukur. Kalau itu juga, ya itu nanti saya tanya lagi. Lalu kamu mau apa? Mau apa? Itu sudah zuhur sudah ada dispensasi. Asar masih dispensasi. Maghrib masih ada minta keringanan. Isya masih ada keringanan. Masa subuh aja ngawali hari kok nggak mau sholat berjamaah? Nah ini kalau saya nasihati sambil nyeneni anak saya yang laki-laki ya. Dulu, alhamdulillah sekarang di boarding di asrama di pesantren di SD Muhammadiyah Bodon. Jadi subuhnya ya berjamaah, mau nggak mau kan berjamaah. Kalau nggak kena iqobiyah, kena hukuman. Memang kalau anak kecil itu harus dipaksakan untuk sholat. Kalau nggak dipaksakan, ya nanti nggak terbiasa. Bukan dengan kekerasan tapi dengan tegas ya, supaya anak itu awalnya takut dulu kepada orang tuanya karena nggak sholat, lama-lama takut kepada Allah ya. Karena kalau takut kepada Allah langsung itu anak susah. Mau bapak-bapak ibu-ibu aja kan yang sudah sesepuh ini, apa takut kepada Allah, benar-benar takut kepada Allah? Kan biasanya takutnya bapak ibu itu yang dengan yang real kan, yang konkret. Anak itu bisa takut kepada anak ya dengan ayahnya atau dengan ibunya. Takut sama Allah. Allah nggak kelihatan. Aku ngapa-ngapain sama Allah nggak diapa-apain. Oh sama ayah mesti sineni, sama bunda mesti disineni. Jadi takutnya kepada makhluk. Maka apa? Biarkan kita ajarkan dulu anak itu sholat, dia nggak apa-apa, dia masih takut dulu kepada orang tuanya. Takut misalnya kena sanksi, takut dikurangi uang jajannya, nggak apa-apa. Lama-kelamaan dia akan sadar sendiri. Oh iya ya, ini orang tua tuh memaksa saya untuk sholat itu begini. Lama-kelamaan akan sadar. Alhamdulillah, itu surat Al-Fatihah ayat pertama ya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kemudian ayat kedua. Kemudian Ar-Rahmanir Rahim. Ini menunjukkan sifat Rahman dan Rahim dari Allah. Kita ada di sini itu sudah dalam keadaan muslim, mukmin. Ada yang tadinya bukan muslim, bukan Islam, ada di sini? Dari lahir sudah muslim kan? Ya. Nah, sekarang saya tanya, kira-kira itu adalah wujud dari sifat rahimnya Allah atau sifat rahmannya Allah? Rahman dan Rahim, double. Saya ulangi ya, Bapak Ibu kita semua ini sudah terlahir dalam lingkungan Islam, Muslim. Kira-kira itu menunjukkan Allah kepada kita itu sebagai Allah mempunyai sifat Rahim atau Rahman pada kita? Rahman dan Rahim atau Rahim saja atau Rahim aja? Lalu bagaimana kalau bukan Islam? Dia lahir bukan Islam, tapi dia taat beribadah.
maksudnya taat dengan ajaran agamanya. Kira-kira itu menunjukkan Allah itu Maha Rahman atau Maha Rahim? Nah, hadirin rahimakumullah, nanti nggak usah bingung-bingung atau membedakan Rahim dengan Rahman. Yang jelas dua-duanya menunjukkan sifat kasih sayangnya Allah. Jadi begini, Rahman itu Allah bersifat Rahman. Ini saya mengutip ya. Allah memberi rahmat kepada seluruh makhluknya tanpa pilih kasih. Seluruh makhluknya. Tidak membeda-bedakan manusia, hewan, atau orang baik, orang jahat, beriman atau kafir. Maka rahmat yang diberikan kepada mereka sifatnya tidak kekal, sementara hanya di dunia. Itu menunjukkan sifat Rahman. Kalau begitu, orang baik tetapi bukan muslim, itu menunjukkan Allah mempunyai sifat Rahman kepada orang tersebut. Lalu yang Rahim. Rahim itu Allah memberi rahmat yang besar yang tidak dapat dinilai dengan seluruh harta kekayaan. Rahmat yang kekal berupa iman, surga, dan rahmat lainnya yang abadi kelak di akhirat. Berarti kalau kita sudah ditakdirkan oleh Allah menjadi muslim, itu menunjukkan Allah itu Maha Rahim. Kalau Rahman mah semua juga dikasih, tetapi semua yang dikasih itu belum tentu pilihan dari Allah. Ar-Rahim. Maka ketika membaca Ar-Rahmanir Rahim, di antaranya lah, oh iya ya, alhamdulillah kita itu dalam keadaan muslim. Itu menunjukkan Ar-Rahim, sifat dari Ar-Rahimnya Allah. Ya, alhamdulillah ini kita ngaji ini Ar-Rahman Ar-Rahim dalam sholat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Lalu yang ayat berikutnya Ar-Rahman Ar-Rahim Maliki Yaumiddin. Maliki Yaumiddin artinya yang menguasai atau yang merajai hari akhir. Ini kalau membaca kitab mengenai akhirat itu, Bapak Ibu akan merinding saya kira. Yakin kalau orang yang membaca mengenai akhirat, baca terjemahnya aja dari surat-surat dalam surat di juz Amma juz 30 itu akan merinding. Nanti setiap orang itu kan akan bertanggung jawab terhadap dirinya, bukan istri kepada suaminya, tidak. Nanti akan sendiri-sendiri, individualis semua, enggak urusan dengan yang lain, sibuk dengan diri sini masing-masing. Awal-awal begitu kiamat, sebelum ke akhirat itu masih sibuk sendiri-sendiri. Apalagi nanti kalau sudah ada pertimbangan, ada yaumil mizan, ditimbang amal baik, amal buruknya mana yang lebih berat. Itu kalau orang yang sudah mantap memahami Maliki Yaumiddin itu bisa nangis. Kenapa? Kalau di sana itu Maliki Yaumiddin sudah terakhir hari kebangkitan, hari pembalasan. Yang apa-apa yang di dunia yang sifatnya fana itu akan dinilai kelak di akhirat. Maka kalau orang yang sudah meresapi mengenai iman kepada adanya hari akhir, ia akan menjaga perilakunya dari sifat-sifat atau perilaku maksiat. Ada orang ataupun tidak ada orang, ketika dia sendiri ataupun ketika banyak orang, dia akan menjaga perilakunya, dia akan menjaga akhlaknya. Karena dia sadar kelak itu ada akhirat, ada pembalasan dari apa yang ia ucapkan, dari apa yang ia tuliskan, dari apa yang ia sampaikan, yang ia lakukan. Itu Maliki Yaumiddin. Lalu apa hikmahnya? Di antaranya adalah menegaskan bahwa semua amal anak Adam itu akan dibalas oleh Allah, baik dan buruknya. Bapak Ibu berbuat baik kelak akan mendapatkan balasannya. Bapak Ibu berbuat buruk nanti akan mendapatkan balasannya. Nah, ada famaya mal misqala dzarratin yarah wa may ya'mal misqala dzarratin yarah. Itu akan ada balasannya sekecil apapun. Sekecil apapun. Gerantes hatinya saja. Kan Allah itu alimu fi sudur ya. Apa-apa yang di sudur itu tidak ada, itu Allah tahu. Dengki,
atau enggak sreg sama orang lain, apalagi diungkapkan, Allah tahu, dan itu akan ada balasannya. Maka lebih baik kita dalam hati kita itu dia dipelongkan aja, nggak usah iri-irian, nggak usah dengki kepada orang lain, dia dilepas aja. Alhamdulillah. Kemudian iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepadamu lah kami beribadah dan hanya kepadamu kami memohon. Ini kalau sudah orang mantap dengan Al-Fatihah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, berarti apa? Dia akan mengutamakan ibadah makhdohnya. Kalau tadi saya sampaikan, dia akan berusaha sekuat tenaga untuk sholat fardunya berjamaah. Kalau tidak bisa ke masjid, untuk yang ibu-ibu misalnya, maka apa? Di rumah ngajak dengan anaknya. Atau suaminya pas di rumah, ajak suaminya di rumah. Iyyaka na'budu, hanya kepada kami beribadah, menyembah. Ya sudah, ambil saja sholat. Yang paling gampang itu sholat. Ciri orang itu bagaimana dia sholatnya. Orang yang disiplin, lihat bagaimana dia sholatnya. Kalau dia orangnya rapih, lihat bagaimana dia sholatnya. Kalau pengen orang itu perilakunya, maka ditanyakanlah, ini Bapak Ibu kalau mau mantu ya. Nah, saya belum punya mantu, anak saya baru 11 tahun ya, masih sekitar berapa tahun lagi. Nah, kalau mau punya mantu, tanyanya diantaranya bagaimana sholatmu. Nah, bagaimana sholatmu maksud berarti apa? Luas itu pertanyaan jawabannya. Apakah sholatnya dari mulai Allahu Akbar sampai salam itu dia praktekkan, atau bagaimana dari filosofisnya dari sholat? Bagaimana sholatmu? Oh iya, saya sholat terus. Ya sholat yang mana? Sholat yang fardu. Dia kan yang bisanya sholat fardu saya itu berjamaah terus, kecuali pas ada halangan. Wah, ini cocok jadi mantu, sudah ada nilai plus. Kalau ini sugih, ganteng itu kalau nggak sholat, bisa jadi gara-gara gantengnya, gara-gara sugihnya, dia membawa anak-anak bapak ibu yang perempuan misalnya, jadi apa? Nggak mau sholat. Tapi kalau orang yang suka sholat, mudah-mudahan gantengnya itu bisa nggak begitu diprioritaskan. Hartanya nggak usah maksa-maksa banget ke hartanya, karena toh juga dia mati udah banyak harta, banyak banget, mati nggak dipakai, nggak dibawa ke kuburan, malah yang diuntungkan orang yang ahli warisnya. Tapi kalau sholat itu untuk akhiratnya kelak. Maka iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, buktikan. Nah, mudah-mudahan saya kalau panjang umur punya calon mantu nih, atau kan saya punya anak 2, berarti kan kemungkinannya 2 nanti ya. Tanyanya sholat, sholatmu gimana? Kalau Nabi Ibrahim itu kan mengucapkan ma ta'budun, apa yang kamu sembah min ba'di, setelah aku meninggal maksudnya. Apa yang kamu sembah nanti? Bukan ma ta'kulun, apa yang kamu makan nanti setelah aku mati. Bukan, tapi ibadah. Berarti akidahnya yang mantap dulu. Saya kira cukup dulu, ada waktu 5 menit, silahkan tanya jawab. Iya, silahkan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Karena pentingnya bagi orang Islam yang diwajibkan sholat, padahal sebelum sholat harus bertoharoh atau bersuci. Ini pertanyaan dari orang, saya nggak bisa jawab. Ya. Kemudian kita ini umur rata-rata udah 50 sampai 60. Padahal kalau mendengar Ustaz itu umur yang segitu itu sudah kebanyakan penyakit. Yang penyakit itu kata Ustaz itu ada 6B atau 5B yang akan datang, kemudian kita hadapi di masa depan hari tua. Yaitu antara lain yaitu kalau mau sholat itu dia kendalanya itu sering kentut dan tipis. Padahal air kencing itu katanya najis yang besar yang nanti akan dihisab, yang dihisab pertama kali ditanyakan bab kesuciannya. Nah itu kalau misalnya orang tersebut itu kalau misalnya wudu baru jalan mau sholat sudah kentut.
wudu sudah kencing, tetapi setelah keluar dari kamar mandi rasanya mau kencing lagi. Itu terus tentang kebersihan mungkin itu nggak bisa bersih. Itu yang seperti ini saya kira semua insya Allah jangan sampai terjadi bagi kita. Tapi yang namanya umur, yang namanya penyakit itu kita nggak tahu. Ini nggak saru karena kesucian. Itu terus bagaimana nantinya seandainya dia itu terjadi seperti itu, sholatnya itu harus bagaimana? Padahal kalau dilihat dan dirasakan dia itu jelas kurang suci. Itu bagaimana nantinya, harus bagaimana cara melaksanakannya, apa harus sholat di rumah sendiri? Padahal kalau apa itu hadis katanya kalau masih mendengar adzan, dia fisiknya masih itu dengar adzan harus segera ke tempat pembacaan yaitu ke masjid. Padahal kendalanya seperti itu tadi. Terima kasih. Saya Pak. Nggih. Ya. Minta dulu ya Pak, kasihan dulu ini monggo Pak. Kalau saya jadi besok aja Pak. Iya, ini saya catat. Seorang suami istri mau sholat kita berwudu bersentuhan itu batal apa enggak? Yang kedua, sholat ba'diyah zuhur itu kan 4 rakaat. Ya, ada yang saya melaksanakan di masjid 2 rakaat, di rumah 2 rakaat. Bagaimana andai kata 4 rakaat itu digabung jadi 1, salamnya sekali. Terima kasih Pak. Oke, terima kasih. Nah, Pak Is, yang ini. Nah, cuman Pasti ada 2 soalnya nih. begini, jawabnya bisa aja ya. Oh iya, siap. Saya punya usulan pada Pak Takmir, mungkin dari Pak Guru juga, supaya kita itu mempelajari. Tentu saja jamaah ini mungkin kurang kurang greget kalau ada tetangga kita meninggal ya. Jadi kita itu mari kita belajar, yaitu namanya sholat jenazah, menghafali jenazah dan mandikan jenazah. Katanya kalau mandikan jenazah kalau ning kosong iki seru katanya sakit. Nah, maka mari monggo kula nyuwun dhumateng guru mangke kados pundi supados saged mempelajari tentang sholat jenazah. Jadi jamaah nanti bisa bersama-sama kita bersolat berjamaah. Cara memandikan jenazah. Dan saya sekarang kan akhirnya ini Pak Hasan tadi udah bilang umur saya sudah 68 ya. Kalau Pak Hasan mungkin baru 68 ya. 60. Saya 67 ya. Sekarang ini anak muda kan nggak begitu getol sama itu. Kan harus di makam, mau bikin ruangan. Sekarang yang biasanya udah tua-tua semua. Jadi mari monggo mohon Pak. Caranya bagaimana supaya kita itu bisa bersatu dan bisa bersinergi bekerja bakti. Cara tentang tuntunan sholat jenazah, mendikan jenazah, menghafali jenazah. Jadi kita itu sebagai umat Islam, ibu-ibu, bapak-bapak itu bisa segera menyegerakan ya, misalkan memandikan atau menghafali kan. Mungkin saya di sini saya juga belum pernah menghafali jenazah. Jadi saya itu caranya bagaimana nanti kan kita bisa bersharing dengan teman-teman. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, amin. Ini saya catat ya, insya Allah minggu depan kita akan bahas 3 permasalahan ini dari Pak Haji Kasilan dan dari Pak Double Is ya. Ada Is 2, Is 1 ya. Jadi insya Allah minggu depan kita akan bahas. Tadi kan saya sampaikan ini mungkin materi yang secara urutan sampai bab Al-Fatihah sudah cukup masulatannya. Besok ke yang akan datang bisa jawabnya Pak. Oh ya, masalah-masalahnya ini yang real ya. Ya, gilir gini. Yang real. Baik Pak, banyak tanya jawabnya. Nggih. Apa yang enggak tahu jadi biar tahu. Jadi tanya jawab itu saya kira malah mengenal. Oh nggih, usulan yang bagus ya. Paru-paru dan Ya, nah itu juga menghemat suara saja itu hasilnya ya. Kalau tanya jawab itu ya. Insya Allah nggih, kita akan di bulan depan Desember tanggal 7 ya. 5, 6, tanggal 6 insya Allah. Kita akhiri dengan bersama-sama baca doa kafaratul majlis. A'udzubillahi minasyaitonir rajim.
Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.